Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Sore ini kembali gugus tugas menerima kunjungan Menteri. Yang hadir adalah Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati. Dalam pertemuan tersebut, kami membahas beberapa topik, antara lain yang berhubungan dengan bagaimana peran perempuan untuk melakukan mitigasi dalam menghadapi COVID-19 ini, termasuk juga bagaimana peran dari para wanita yang ada di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam rangka mengurangi penderitaan dan beban bagi masyarakat yang terdampak, terutama bagi kelompok rentan dan juga kelompok masyarakat yang kehilangan lapangan kerja. Tentu kita semuanya harus bekerja keras dengan meningkatkan solidaritas, membangun gotong royong secara nasional untuk betul-betul bisa membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Menteri untuk menyampaikan beberapa poin. Terima kasih Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas bahwa pada sore hari ini kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menyampaikan strategi perlindungan dan pemenuhan anak dan perempuan pada masa pandemi COVID-19 ini. Strategi dan pendekatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada fase darurat pandemi COVID-19 ini dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dalam koordinasi dengan kementerian lembaga terkait dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di seluruh Indonesia melalui gerakan yang kami inisiasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dengan gerakan berjarak bersama jaga keluarga kita. Nah, hingga per 21 April 2020 tercatat 28 provinsi dan 378 kabupaten kota telah melaksanakan 10 aksi daripada gerakan berjarak ini, di mana gerakan berjarak ini ada 5 pokja, salah satunya adalah pokja daerah yang secara intens kami melaksanakan koordinasi dengan teman-teman yang ada di dinas, demikian juga relawan yang menjadi jejaring kami sampai di tingkat ART RW. Fokus target intervensi diutamakan pada 2 upaya utama meliputi pencegahan dan penanganan. Fokus utama dari intervensi gerakan ini adalah pada kelompok rentan terdampak, yaitu anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas yang diberikan secara adil, non-diskriminatif, dan bebas dari stigma. Di dalamnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah mengintegrasikan kebutuhan khusus perempuan, terutama bagi keluarga miskin dan sangat miskin, perempuan pekerja sektor informal maupun yang tinggal di wilayah pedesaan terpencil dan tertinggal. Melalui gerakan berjarak, peran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota diperkuat serta memanfaatkan modal sosial yang ada di masyarakat seperti kader-kader dan aktivis yang selama ini telah bekerja sama atau bekerja dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang pertama, dalam upaya pencegahan,
Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan untuk mencegah penyebaran dan penularan virus ini meliputi penyusunan materi edukasi dan penyebarannya. Nah, ini kami lakukan melalui sosialisasi, terutama dengan target utama di mana banyak terdapat kelompok perempuan dan anak, seperti di pasar tradisional, lapas perempuan, lapas anak, panti anak, panti jompo, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan dengan bermitra dengan semua jejaring yang telah dimiliki dan penyebaran materi dilakukan dalam bentuk cetak, elektronik, dan media sosial. Dan dengan memanfaatkan mobil dan motor perlindungan yang kita namakan Molin dan Torlin yang kami miliki yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, mobil ini, Molin dan Torlin inilah yang memberikan edukasi ke masyarakat yang ada di kampung-kampung yang keliling untuk menyampaikan pesan-pesan berkaitan dengan COVID-19 ini. Yang kedua itu menyusun beberapa regulasi, terutama dalam bentuk masukan kepada regulasi-regulasi yang disusun oleh gugus tugas nasional, khususnya mengintegrasikan substansi perempuan dan anak. Salah satunya adalah Pedoman Umum Perlindungan Anak Penanganan COVID-19 yang dikembangkan dengan semangat prinsip-prinsip hak anak, yaitu non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Yang kedua, dalam upaya penanganan, langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan meliputi membentuk tim relawan yang dikembangkan dari jejaring yang telah dimiliki selama ini seperti Forum Anak, Puspaga, Fasilitator Sekolah Ramah Anak, PATBM, Forum Puspa, dan lain-lain. Untuk melengkapi kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengupayakan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak. Kemudian mengintensifkan unit-unit pelayanan yang ada di daerah seperti UPTD, Puspaga untuk tetap menyediakan layanan melalui online dan jika dibutuhkan dengan kunjungan ke keluarga. Yang ketiga, untuk mendukung pemenuhan layanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan reproduksi harus dipastikan tetap dilakukan karena tidak dapat ditunda, seperti pemeriksaan ibu hamil, persalinan, pelayanan keluarga berencana, dan lain-lain. Pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, tenaga kesehatan selama menangani pasien COVID-19, seperti yang kita ketahui kalau perawat itu adalah 70% perempuan. Memastikan tetap berlangsungnya layanan kesehatan anak, misalnya imunisasi dan lain-lain, kemudian perhatian khusus juga diperlukan bagi perempuan dan anak dengan HIV/AIDS. Yang keempat, pemenuhan akses atas jaring pengaman sosial yang ada maupun skema khusus lainnya. Kebutuhan dasar perempuan dan anak rumah tangga miskin dan sangat miskin maupun lansia dan penyandang disabilitas telah tercakup dalam sejumlah skema JPS yang ada khususnya PKH. Bantuan pemenuhan kebutuhan bahan pokok, pelatihan, dan keringanan pembayaran kredit bagi perempuan pelaku kewirausahaan mikro dan ultra mikro, yaitu peserta yang kami selama ini bina seperti industri rumahan, kemudian juga dengan mitra kami ada 4 juta perempuan prasejahtera yang diberdayakan melalui program Mekar melalui PT PNM dan perempuan kelompok dampingan seperti Aspuk, Peka, dan sebagainya. Ini beberapa kali kami sudah mengadakan video conference dengan mereka, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Nah, peran Dinas PPA di daerah turut memastikan bahwa penerima bantuan dari program JPS adalah termasuk
perempuan, dan anak kelompok rentan. Yang kelima, optimalisasi layanan pengaduan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, ini kami efektifkan karena pada masa pandemik ini memang banyak sekali kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, baik melalui pengaduan dari LBH Apik, demikian juga melalui data Simponi Kemen PPA. Yang keenam, melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang direncanakan untuk mendukung kegiatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang diarahkan kepada penyediaan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang percepatan penanganan COVID-19 bagi anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Penyediaan kebutuhan spesifik perempuan, remaja perempuan, dan keluarganya yang terdampak COVID-19, penyediaan kebutuhan spesifik anak, dan pendampingan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus korban COVID-19. Nah, tentunya refocusing yang kami lakukan tidak hanya APBN Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan di pusat saja. Nah, refocusing ini juga kami lakukan di dana dekonsentrasi yang kita berikan kepada provinsi di daerah. Yang ketujuh, itu adalah untuk mempertajam target intervensi khususnya perempuan dan anak, kelompok rentan terdampak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan di daerah telah berhasil mengumpulkan dan mengolah data terpilah menurut jenis kelamin dan usia. Nah, terkait dengan data terpilah ini tentu data yang per hari ini yang masih dinamis, yang akan bergerak terus. Dari data terpilah ini, dari gerakan berjarak yang kami lakukan, yang kami inisiasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan koordinasi yang lebih intens dengan dinas, demikian juga dengan para relawan. Per hari ini data terpilahnya untuk perempuan ODP 14.755, PDP 4.254, positif dirawat 94, positif sembuh 27, meninggal 41. Sedangkan untuk data anak dari 21 provinsi yang kami laksanakan, kami koordinasikan dengan daerah, anak itu adalah ODP 6.744, PDP 991, positif dirawat 26, positif sembuh 9, meninggal 6. Nah, ini baru yang kami dapatkan dari 29 provinsi. Dari daerah yang merah itu masih belum, dari 3 provinsi itu belum kami dapatkan. Nah, harapan kami kepada pimpinan wilayah, pimpinan daerah, mudah-mudahan melibatkan teman-teman Dinas PPA untuk ikut di dalam tim gugus tugas, sehingga dalam waktu cepat ini kami sudah bisa mendapatkan data terpilah baik dari sisi usia maupun jenis kelamin. Para hadirin yang kami hormati, para pemirsa, nah hari ini adalah masih dalam suasana Hari Kartini. Tentu pada kesempatan ini saya ingin mengajak para perempuan di seluruh tanah air untuk memaknai semangat dan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Nah, tentu semangatnya ini mudah-mudahan kita bisa lebih memperkuat peran perempuan sebagai bagian solusi melawan pandemi COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan ini tidak lupa juga kami selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dari kemarin kami dari pagi melaksanakan webinar tidak hanya dengan teman-teman akademisi, kemudian juga dengan organisasi, dan ada juga para relawan, teman-teman sekolah perempuan sampai di pelosok-pelosok dan di pulau. Ini luar biasa.
partisipasi semangat mereka yang sudah mengimplementasikan di lapangan semangat Raden Ajeng Kartini untuk ikut mengambil peran dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir pada kesempatan ini kami sampaikan, seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa pemerintah tidak bisa sendiri. Nah, ini kita perlu bersinergi, bergandengan tangan semua pihak. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas, kita harus membangun solidaritas, gotong royong untuk kita bisa melawan COVID-19 ini. Nah, salah satu contoh kami sampaikan, satu kasus di Gunung Sahari, itu bapaknya meninggal, ibunya PDP di Wisma Atlet, ada 4 anak yang harus diisolasi di rumah, ya, usia 14 tahun beserta anak-anaknya. Nah, ini luar biasa partisipasi masyarakat, gotong royongnya untuk bisa memberikan perhatian kepada anak yang diisolasi mandiri ini. Nah, inilah sebenarnya salah satu yang bisa kita bangun, semangat gotong royong yang harus kita bangun di semua jajaran seluruh lapisan masyarakat yang ada. Nah, pada kesempatan ini tidak lupa kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia, mari kita tetap menjaga jarak, ya, menjaga jarak, kemudian tetap jangan lupa cuci tangan dengan sabun, pola hidup sehat, kemudian di dalam meningkatkan imunitas kita. Dan ada salah satu yang harus kita perhatikan bersama, itu adalah tetap di rumah, gembira bersama keluarga di rumah. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.